Bayangkan bepergian kembali ke masa lalu, miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum bumi terbentuk. Di jantung bintang raksasa yang sekarat, tekanan dan suhu yang luar biasa sedang membentuk elemen-elemen baru. Tungku bintang ini, di saat-saat terakhirnya yang dahsyat, menciptakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berat uranium. Setiap atom uranium di planet kita hari ini adalah peninggalan dari ledakan kosmik semacam itu. Sebuah supernova yang menyebarkan elemen-elemen yang baru dicetak di seluruh galaksi. Atom-atom ini melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama jutaan tahun sebelum berkumpul dengan debu dan gas lain untuk membentuk tata surya kita, planet kita, dan akhirnya, tanah di bawah kaki kita. Uranium adalah sepotong debu bintang, blok bangunan fundamental kosmos yang menyimpan rahasia luar biasa di dalam intinya. Jadi, apa sebenarnya elemen yang melakukan perjalanan dari bintang-bintang ini? Uranium adalah elemen alami terberat di bumi. Anda dapat menemukannya dalam jumlah kecil hampir di mana-mana, di bebatuan, di tanah, dan bahkan terlarut dalam air laut. Ini adalah logam padat, putih keperakan, tetapi Anda tidak akan begitu saja menemukan bongkahan murninya. Biasanya diekstraksi dari mineral seperti uraninit. Yang membuat uranium begitu luar biasa, bukanlah penampilannya, melainkan ketidakstabilannya. Jantung atom uranium, intinya begitu padat dengan proton dan neutron sehingga terus-menerus diambang kehancuran. Kecenderungan alami untuk meluruh ini, untuk melepaskan energi dalam skala waktu yang sangat luas, adalah proses yang disebut radioaktivitas, bisikan kekuatan bintang yang menciptakannya. Ketidakstabilan bawaan ini adalah kunci dari semua potensi uranium. Secara khusus, satu versi, atau isotop, uranium sangat dihargai di atas yang lainnya, uranium-235. Meskipun sebagian besar uranium alami adalah uranium-238 yang lebih stabil, isotop U-235 memiliki sifat unik. Intinya seperti menara balok yang tidak stabil. Jika Anda dapat mendorongnya dengan lembut dengan satu partikel yang bergerak lambat, sebuah neutron, seluruh struktur akan runtuh. Tindakan membelah atom ini disebut fisi nuklir. Proses inilah, pecahnya inti atom yang dahsyat ini, yang melepaskan energi yang benar-benar mengejutkan, jauh lebih banyak daripada reaksi kimia apapun yang kita ketahui. Energi yang dilepaskan dari satu atom yang terbelah mungkin sangat kecil, tetapi keajaiban terjadi ketika memicu reaksi berantai. Ketika inti U-235 terbelah, ia tidak hanya melepaskan energi, ia juga mengeluarkan 2 atau 3 neutron lagi. Neutron-neutron baru ini kemudian dapat terbang dan menyerang atom U-235 lain di dekatnya, menyebabkan mereka terbelah juga. Setiap pembelahan itu melepaskan lebih banyak energi dan lebih banyak neutron, yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak atom terbelah. Dalam lingkungan yang terkontrol, kaskade ini menjadi sumber panas yang stabil dan dapat diandalkan. Dalam lingkungan yang tidak terkontrol, itu menjadi ledakan kekuatan yang tak terbayangkan. Elemen tunggal ini, yang terbentuk di bintang yang sekarat, merating Barton, CDX down the Ramasinin inziting Lai Sigs Bang Murder Pray. Bagaimana kita mengambil energi kosmik ini, dan menggunakannya untuk menyalakan lampu di kota? Jawabannya terletak di dalam dinding pembangkit listrik tenaga nuklir. Jantung pembangkit adalah inti reaktor, yang berisi batang-batang bahan bakar uranium yang tersusun rapi. Batang-batang ini diperkaya, artinya mereka memiliki konsentrasi uranium-235 yang berharga dan fisil sedikit lebih tinggi. Di dalam reaktor, kita sengaja memulai reaksi berantai yang kita bicarakan. Kita membiarkan neutron mulai membelah atom U-235, tetapi kita tidak membiarkannya lepas kendali. Kita menginginkan pelepasan energi yang stabil dan terkontrol, bukan ledakan tiba-tiba. Ini seperti menjinakkan bintang, dan membuatnya bekerja di bumi. Untuk mengelola reaksi yang kuat ini, para insinyur menggunakan sesuatu yang disebut batang kendali. Batang-batang ini terbuat dari bahan seperti boron atau kadmium, yang sangat baik dalam menyerap neutron. Anggap saja mereka seperti spons untuk partikel atom. Ketika reaksi berantai mulai meningkat, batang kendali diturunkan lebih jauh ke dalam inti reaktor. Mereka menyerap kelebihan neutron, memperlambat laju fisi kembali ke tingkat yang aman. Jika lebih banyak daya dibutuhkan, batang ditarik perlahan, memungkinkan lebih banyak neutron menemukan targetnya, dan mempercepat reaksi. Ini adalah tarian yang rumit dan berkelanjutan, tindakan penyeimbangan yang tepat antara kekuatan besar dan kontrol mutlak, semuanya untuk menghasilkan keluaran panas yang konstan dan dapat diprediksi.
Panas yang luar biasa ini adalah tujuan utama dari reaksi berantai yang terkontrol. Inti reaktor berada di dalam bejana besar dan kuat, dan air dipompa melaluinya. Panas dari proses fisi merebus air ini, mengubahnya menjadi uap bertekanan tinggi dalam jumlah besar. Disinilah energi nuklir mulai terlihat sangat mirip dengan pembangkit listrik yang lebih tradisional. Tujuan utamanya adalah membuat sesuatu berputar, dan uap sangat baik dalam melakukan itu. Uap, di bawah tekanan besar, disalurkan melalui pipa ke turbin. Turbin pada dasarnya adalah kincir angin canggih berteknologi tinggi dengan banyak bilah, dirancang untuk berputar dengan kecepatan luar biasa ketika uap mendorongnya. Turbin yang berputar terhubung ke generator, dan generator adalah keajaiban elektromagnetisme, mesin yang mengubah gerakan menjadi listrik. Saat turbin berputar, ia memutar magnet besar di dalam kumparan kawat, dan gerakan ini menggairahkan elektron di dalam kawat, menciptakan arus listrik. Listrik ini kemudian mengalir keluar dari pembangkit listrik, melalui saluran transmisi, dan ke rumah, sekolah, dan rumah sakit kita, menggerakkan dunia modern kita. Dan semuanya dimulai dengan tindakan sederhana, namun mendalam, membelah atom kecil yang tak terlihat yang lahir di jantung bintang miliaran tahun yang lalu. Satu reaktor dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk ratusan ribu rumah, semuanya tanpa membakar bahan bakar fosil. Proses yang sama persis yang dapat menerangi kota juga dapat diputarbalikkan untuk menciptakan senjata penghancur yang mengerikan. Perbedaan antara pembangkit listrik dan bom nuklir adalah satu kata: kontrol. Sementara reaktor dengan hati-hati mengelola reaksi berantai untuk menghasilkan aliran energi yang stabil, senjata nuklir dirancang untuk melepaskan semuanya dalam satu instan yang dahsyat. Untuk membuat senjata semacam itu, Anda membutuhkan uranium yang sangat diperkaya, artinya mengandung persentase yang sangat tinggi, seringkali lebih dari 90% dari isotop uranium-235 yang fisil. Konsentrasi tinggi ini sangat penting untuk menciptakan reaksi berantai yang tidak terkontrol dan sangat cepat, jenis yang menghasilkan ledakan nuklir. Dalam bentuknya yang paling sederhana, bom uranium bekerja dengan mengambil dua potong uranium yang sangat diperkaya ini, masing-masing terlalu kecil untuk memulai reaksi berantai sendiri. Ini disebut massa subkritis. Potongan-potongan ini disimpan terpisah sampai saat peledakan. Pada saat yang tepat itu, bahan peledak konvensional seperti TNT digunakan untuk membanting kedua potongan itu bersama-sama dengan kekuatan luar biasa. Ini menciptakan apa yang dikenal sebagai massa superkritis. Tiba-tiba, ada bola padat U-235, di mana neutron hampir dijamin akan menyerang inti lain sebelum mereka dapat melarikan diri. Reaksi berantai dimulai, tetapi kali ini, tidak ada batang kendali untuk memperlambatnya. Hasilnya adalah kaskade fisi yang instan dan eksponensial. Dalam waktu kurang dari 1/juta detik, triliunan atom terbelah. Ini melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan dan sejumlah energi yang sulit dipahami oleh pikiran manusia. Ini menghasilkan bola api yang lebih panas dari permukaan matahari, dan gelombang kejut yang kuat yang dapat meratakan seluruh kota. Ledakan itu juga melepaskan kejatuhan mematikan partikel radioaktif yang dapat meracuni tanah, udara, dan air selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad yang akan datang. Ini adalah ekspresi pamungkas dari kekuatan yang tidak terkontrol, mengubah energi kreatif bintang-bintang menjadi instrumen pemusnahan. Potensi destruktif ini mengubah uranium dari elemen sederhana menjadi masalah geopolitik yang mendalam. Teknologi untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor sangat terkait dengan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun bom. Inilah mengapa komunitas internasional dengan sangat hati-hati memantau produksi dan penanganan material nuklir. Janji energi bersih selalu dibayangi oleh ancaman kehancuran yang tak tertandingi. Pengetahuan atom yang sama yang dapat membebaskan kita dari ketergantungan pada bahan bakar fosil juga dapat menyediakan sarana untuk penghancuran diri kita sendiri. Pilihan bagaimana kita menggunakan warisan kosmik ini sepenuhnya ada di tangan kita. Tanggung jawab yang berat bagi peradaban manapun. Kisah uranium adalah kisah dualitas. Kita melihat kekuatan konstruktifnya menerangi rumah dan kota di seluruh dunia. Negara-negara seperti Prancis misalnya, menghasilkan lebih dari 70% listrik mereka dari tenaga nuklir, secara signifikan mengurangi jejak karbon mereka dan ketergantungan pada pasar bahan bakar fosil yang tidak stabil.
Pembangkit listrik tenaga nuklir Palo Verde di Amerika Serikat adalah salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia, menyediakan energi bersih bagi jutaan orang di Amerika Serikat bagian barat daya. Fasilitas-fasilitas ini berdiri sebagai bukti kemampuan kita untuk memanfaatkan kekuatan alam dengan aman demi kemajuan masyarakat, menawarkan jalur potensial menuju masa depan energi berkelanjutan di dunia yang bergulat dengan perubahan iklim. Namun, kita tidak bisa mengabaikan sisi lain dari kisah ini. Potensi gelap yang secara tragis terwujud pada Agustus 1945. Bom atom yang dijatuhkan di kota-kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, melepaskan tingkat kehancuran yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Dalam sekejap, kota-kota yang hidup ini hancur menjadi puing-puing dan ratusan ribu nyawa melayang, banyak dari ledakan awal dan lebih banyak lagi dari efek mengerikan penyakit radiasi dalam beberapa minggu dan tahun berikutnya. Peristiwa-peristiwa ini berfungsi sebagai pengingat permanen yang mengerikan tentang apa yang terjadi ketika reaksi berantai dirancang, bukan untuk kontrol, melainkan untuk kekacauan. Mereka adalah bekas luka dalam sejarah manusia, yang memperingatkan kita tentang jurang yang kita hadapi. Tantangan di hadapan kita karenanya sangat besar. Uranium tidak secara inheren baik atau jahat. Itu hanyalah bagian dari alam semesta, elemen yang terbentuk di kosmos dengan sejumlah besar energi yang tersimpan. Ini adalah alat, dan seperti alat apapun, dampaknya sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan dan niat penggunanya. Kita memiliki pengetahuan ilmiah untuk menggunakannya untuk menggerakkan masa depan kita, untuk mengangkat bangsa-bangsa dari kemiskinan, dan untuk melindungi planet kita dari bencana lingkungan. Namun, kita juga memiliki pengetahuan untuk menggunakannya untuk mengakhiri peradaban seperti yang kita kenal. Ini adalah ujian pamungkas bagi spesies kita. Saat kita melihat ke masa depan, kita harus melangkah dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan rasa kerjasama global yang mendalam. Pengelolaan reaktor nuklir yang aman, penyimpanan limbah nuklir yang aman, dan pencegahan proliferasi senjata nuklir bukan hanya masalah teknis. Itu adalah keharusan moral. Kita adalah penjaga kekuatan bintang yang luar biasa ini. Perjalanan penemuan kita telah membawa kita dari menatap bintang-bintang hingga memahami atom-atom yang mereka ciptakan. Bab selanjutnya dari kisah kita akan ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Apakah kita akan menggunakan pengetahuan ini untuk membangun dunia yang lebih cerah, atau akankah kita membiarkannya menjadi warisan tragis terakhir kita? Kosmos sedang mengawasi.